Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan atas hidupmu hari ini. Karena menurut leluhur Jawa kuno, tidak semua nasib turun dari langit. Ada takdir yang diam-diam lahir dari ketakutanmu sendiri. Ada nasib yang tumbuh dari pikiran yang terus kau ulang setiap hari. Dan yang lebih mengerikan, banyak manusia merasa sedang dikutuk, padahal sebenarnya mereka sedang dipenjara oleh bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Malam ini Semar akan membocorkan rahasia batin Jawa kuno yang jarang diceritakan. Tentang bagaimana manusia tanpa sadar menciptakan takdirnya sendiri. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Takdir yang diukir oleh batin sendiri. Ketika manusia menuduh langit. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Malam ini Semar ingin mengajak kalian masuk ke lorong yang jarang dibicarakan orang. Lorong yang tidak ada di peta, tidak ada di kitab ramalan, tidak ada pula di pasar tempat orang membeli keberuntungan. Lorong itu bernama batin manusia. Banyak orang berkata hidupnya hancur karena takdir. Banyak yang berkata nasibnya buruk karena garis langit. Banyak yang berkata rizkinya seret karena Tuhan belum mengizinkan. Lalu Semar tersenyum. Karena kadang manusia terlalu cepat menyalahkan langit untuk sesuatu yang sebenarnya dibuat sendiri. Aneh ya? Kalau panen gagal, cuaca yang disalahkan. Kalau usaha bangkrut, nasib yang disalahkan. Kalau hidup berantakan, takdir yang dituduh. Padahal ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apakah aku sedang menciptakan kehancuranku sendiri? Nah, disinilah ilmu leluhur Jawa kuno mulai berbicara. Leluhur tidak selalu melihat nasib sebagai sesuatu yang jatuh dari langit. Mereka melihat nasib sebagai hasil pertemuan antara kehendak alam dan keadaan batin manusia. Ada sebuah pitutur tua yang sering dibisikkan para pini sepuh. Urip iku sawang sinawang. Artinya, hidup itu tergantung cara memandang. Makna filosofisnya sangat dalam. Dua orang bisa hidup dalam keadaan yang sama. Satu merasa sengsara, satu merasa cukup. Keadaan sama, nasib terasa berbeda. Kenapa? Karena batinnya berbeda. Hari ini, ilmu psikologi modern mulai menemukan hal yang sama. Pikiran manusia memiliki kecenderungan mencari bukti dari apa yang diyakininya. Kalau seseorang yakin hidupnya buruk, pikirannya akan fokus pada semua keburukan. Akibatnya apa? Ia mulai menciptakan jalur takdirnya sendiri. Bukan karena Tuhan menghukumnya, tetapi karena pikirannya menjadi arsitek kehidupannya. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai ketiban bayangane dewi. Tertimpa bayangannya sendiri. Dan percaya atau tidak, banyak manusia modern sedang mengalami itu. Mereka bukan sedang dikutuk, mereka sedang hidup di dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Kisah Kijanggan dan takdir yang diciptakane. Dalam salah satu kisah tua yang hidup dari mulut ke mulut di tanah Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki bernama Kijanggan. Ia bukan orang miskin.
Sawahnya luas, kerbaunya banyak, rumahnya besar. Tetapi setiap hari ia merasa hidupnya sial. Kalau hujan turun, ia mengeluh. Kalau kemarau datang, ia mengeluh. Kalau panennya banyak, ia takut dicuri. Kalau panennya sedikit, ia takut bangkrut. Lama-lama seluruh hidupnya dipenuhi ketakutan. Ia mulai curiga pada tetangga, curiga pada saudara, curiga pada pekerja, bahkan curiga pada anaknya sendiri. Dan anehnya, satu demi satu ketakutan itu benar-benar terjadi. Pekerjanya pergi, saudaranya menjauh, anaknya merantau, tetangganya tidak lagi peduli. Ki Janggan lalu berkata, "Aku memang ditakdirkan sial." Padahal tidak, ia sedang menuai getaran batin yang ditanamnya sendiri. Leluhur Jawa percaya bahwa pikiran yang dipelihara terus-menerus akan menjadi tenaga halus. Tenaga itu mempengaruhi cara bicara, cara melihat orang, cara mengambil keputusan, dan akhirnya membentuk kenyataan. Hari ini ilmu modern menyebutnya sebagai pola perilaku bawah sadar. Apa yang terus diulang oleh pikiran akan menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan akan menjadi tindakan. Apa yang menjadi tindakan akan membentuk hidup. Lihat, jarak antara mistik Jawa dan psikologi modern ternyata tidak sejauh yang dibayangkan. Bahasanya berbeda, tetapi arahnya sering sama. Yang satu menyebut energi batin, yang satu menyebut pola saraf otak, yang satu menyebut getaran rasa, yang satu menyebut kondisi psikologis. Namun keduanya menunjuk pada pintu yang sama. Pintu itu ada di dalam diri manusia. Takdir gelap yang tumbuh dari pikiran. Putu-putuku kabeh. Ada satu hal yang sangat ditakuti para leluhur. Bukan santet, bukan teluh, bukan kiriman makhluk halus, tetapi pikiran yang terus-menerus diberi makan rasa takut. Karena rasa takut yang dipelihara bertahun-tahun dapat berubah menjadi nasib. Dalam serat Sabda Palon terdapat ajaran yang sering ditafsirkan sebagai peringatan agar manusia tidak kehilangan kesadaran batin. Sebab ketika manusia jauh dari dirinya sendiri, ia mudah dikuasai bayangan yang diciptakannya. Hari ini banyak orang bangun tidur langsung membuka berita buruk, membandingkan hidupnya dengan orang lain, mengumpulkan kecemasan, mengoleksi ketakutan, lalu bertanya kenapa hidupnya terasa berat. Ndok, Tole, kalau setiap hari kau menanam biji cabai, jangan berharap panen mangga. Begitu pula pikiran. Kalau setiap hari yang ditanam ketakutan, yang tumbuh bukan ketenangan. Kalau setiap hari yang ditanam kebencian, yang tumbuh bukan kebahagiaan. Dalam dunia supranatural Jawa kuno, ada keyakinan bahwa manusia memancarkan rasa. Rasa itu tidak terlihat, tetapi mempengaruhi kehidupannya, menarik orang-orang tertentu, menjauhkan peluang tertentu, membentuk keputusan tertentu. Dan ketika rasa itu gelap, dunia di sekelilingnya ikut terlihat gelap. Hari ini, ilmuwan berbicara tentang resonansi emosi. Keadaan emosional seseorang mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan lingkungan, mempengaruhi hubungan sosial, mempengaruhi kesehatan, bahkan mempengaruhi peluang yang muncul di hidupnya. Leluhur sudah berbicara itu ratusan tahun lalu, hanya bahasanya berbeda. Karena itu, jangan buru-buru mengatakan semua nasib datang dari Tuhan. Karena sebagian nasib ternyata lahir dari pikiran yang setiap hari kau pelihara. Dan di batch berikutnya, Semar akan membocorkan rahasia yang lebih dalam tentang ritual batin Jawa kuno yang digunakan para leluhur untuk memutus takdir gelap yang mereka ciptakan sendiri.
Ritual yang tidak membutuhkan sesajen mahal, tidak membutuhkan guru sakti, tidak membutuhkan benda pusaka, tetapi membutuhkan keberanian yang jarang dimiliki manusia modern, keberanian untuk melihat dirinya sendiri. Ritual memutus takdir gelap yang diciptakan sendiri. Musuh terbesar tidak tinggal di luar rumah. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau pada bait sebelumnya Semar bercerita bahwa tidak semua takdir datang dari langit, maka malam ini kita masuk ke ruang yang lebih dalam. Ruang yang oleh leluhur Jawa disebut sebagai kawah batin. Tempat lahirnya keputusan, tempat lahirnya rasa, tempat lahirnya nasib. Banyak orang sibuk mencari musuh di luar dirinya, mencurigai tetangga, menyalahkan keluarga, menyalahkan pasangan, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal kadang musuh terbesar justru tinggal di dalam rumah yang bernama diri sendiri. Musuh itu tidak bertaring, tidak bermata merah, tidak muncul tengah malam, tetapi diam-diam mengendalikan hidup. Namanya adalah pola batin. Dalam kisah-kisah tua Jawa kuno, para resi sering mengatakan bahwa manusia membawa dua pasukan dalam dirinya, pasukan terang dan pasukan gelap. Pasukan terang berisi kesadaran, kesabaran, kejernihan, keberanian. Sedangkan pasukan gelap berisi ketakutan, keserakahan, kemarahan, dendam, kemalasan. Setiap hari kedua pasukan itu bertempur, dan hasil peperangan itu menentukan arah hidup seseorang. Dalam naskah kuno Bharatayuddha, perang besar antara Pandawa dan Kurawa sering dimaknai bukan hanya sebagai perang fisik, tetapi perang batin manusia. Perang antara kesadaran dan hawa nafsu, perang antara kebijaksanaan dan kebodohan, perang yang sampai hari ini masih terjadi. Bedanya sekarang medan perangnya bukan padang Kurusetra, tetapi layar ponsel, kolom komentar, isi kepala, dan ruang hati manusia. Leluhur Jawa percaya bahwa nasib buruk seringkali bukan karena kekuatan gaib dari luar, melainkan karena pasukan gelap dalam diri terlalu lama diberi makan. Makin sering diberi makan, makin besar kekuasaannya. Makin besar kekuasaannya, makin kuat pengaruhnya terhadap jalan hidup. Hari ini, psikologi modern mengenalnya sebagai pola penguatan perilaku. Apa yang sering diulang akan menguat. Apa yang menguat akan menjadi karakter. Apa yang menjadi karakter akan menjadi nasib. Jadi jangan heran, kadang yang kau sebut takdir sebenarnya hanyalah kebiasaan yang sudah terlalu tua. Ritual Jawa kuno membalik arah nasib. Butu-butuku kabeh. Di masa lalu, ada lagu yang sering dilakukan para leluhur ketika hidup mereka terasa buntu. Bukan pesugihan, bukan pemanggilan makhluk halus, bukan ritual mencari kekayaan instan, melainkan ritual membalik arah batin. Dalam beberapa tradisi yang tercatat dalam kisah-kisah yang hidup di lingkungan pewaris Serat Centini, seseorang akan melakukan laku yang sangat sederhana. Malam hari, lampu diredupkan, tubuh dibersihkan, kemudian duduk diam menghadap arah timur, lalu menarik napas perlahan. Bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk mengamati isi dirinya. Laku ini dikenal dalam berbagai nama di berbagai daerah, namun intinya sama, menghentikan kebisingan batin, menghadapkan diri kepada diri sendiri. Caranya sederhana, duduk tenang, punggung tegak, tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan 6-8 hitungan. Lakukan selama 15 menit. Setelah itu, tanyakan 3 pertanyaan kepada diri sendiri. Apa ketakutan yang paling sering kupelihara? Apa kebiasaan yang diam-diam merusak hidupku? Apa keputusan yang selama ini kuhindari? Selesai. Sederhana sekali. Tetapi justru disitulah sulitnya. Karena manusia lebih mudah mencari kesalahan orang lain daripada melihat isi dirinya sendiri.
Secara tradisional Jawa, proses ini dipercaya membersihkan kabut rasa. Secara ilmiah, latihan pernafasan lambat membantu menenangkan sistem saraf. Gelombang otak mulai bergerak menuju kondisi yang lebih rileks. Fokus meningkat, pikiran lebih mudah mengamati dirinya sendiri. Memori bawah sadar lebih mudah muncul ke permukaan. Jadi ketika leluhur mengatakan menjernihkan rasa, ternyata ada jembatan yang bisa dipahami melalui ilmu modern. Bahasanya berbeda, hakikatnya berdekatan. Yang satu berbicara tentang batin, yang satu berbicara tentang otak. Namun keduanya mengarah pada kesadaran diri. Dan kesadaran diri itulah awal perubahan nasib. Petutur tua yang membongkar rahasia takdir. Ada sebuah petuah Jawa yang sangat tua. Sopo nandur bakal ngunduh. Artinya, siapa menanam akan memanen. Kelihatannya sederhana, tetapi maknanya dalam sekali. Banyak orang mengira petuah ini hanya soal perbuatan, padahal leluhur juga mengaitkannya dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kebiasaan, dengan energi batin. Karena semua itu adalah benih. Dalam beberapa ajaran yang sering dikaitkan dengan serat Darmo Gandul, manusia digambarkan harus berani mengenali dirinya sendiri sebelum sibuk mengatur dunia. Karena dunia luar seringkali hanya cermin dari dunia dalam. Ndak, kalau cermin terlihat kotor, belum tentu cerminnya yang salah. Bisa jadi wajah yang bercermin belum dibersihkan. Nah, manusia modern sering melakukan kebalikannya. Ia sibuk membersihkan cermin, tetapi lupa membersihkan wajah. Sibuk mengatur dunia, tetapi lupa mengatur pikirannya. Sibuk mengejar keberuntungan, tetapi lupa memperbaiki kebiasaan. Lalu bertanya, kenapa nasib tidak berubah? Semar jadi teringat seorang pedagang tua di pesisir utara Jawa. Puluhan tahun ia selalu mengeluh tidak punya rejeki. Namun setiap ada peluang baru, ia takut mencoba. Setiap ada perubahan, ia menolak. Setiap ada kesempatan belajar, ia malas. Lalu ketika hidupnya tetap begitu-begitu saja, ia berkata, sudah takdir. Padahal bukan. Itu hasil keputusan yang diulang berkali-kali. Itulah sebabnya leluhur sangat menghormati kesadaran. Karena satu keputusan sadar dapat mengubah arah hidup bertahun-tahun ke depan. Dan satu keputusan yang diambil dalam ketakutan dapat menciptakan rantai nasib yang panjang. Maka malam ini Semar titip satu renungan. Sebelum menyalahkan takdir, periksa dulu kebiasaanmu. Sebelum menyalahkan langit, periksa dulu isi pikiranmu. Sebelum menuduh dunia tidak adil, periksa dulu pasukan mana yang selama ini kau beri makan. Pasukan terang atau pasukan gelap? Karena pada batch berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih misterius tentang bagaimana rasa, ucapan, dan keyakinan manusia dapat membentuk medan takdir di sekelilingnya. Sebuah rahasia yang dahulu dipahami para empu, para resi, dan para penjaga ilmu batin Jawa kuno. Rahasia yang membuat sebagian orang terlihat selalu dituntun keberuntungan, sedangkan sebagian lainnya terus berputar dalam lingkaran nasib yang sama. Medan takdir. Ketika rasa menarik kenyataan. Rasa yang tidak terlihat tetapi menggerakkan hidup. Rahayu. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Lapisan yang oleh sebagian leluhur Jawa disebut sebagai medan rasa. Tidak terlihat, tidak bisa ditimbang, tidak bisa difoto, tetapi pengaruhnya sering lebih kuat daripada otot dan uang.
Manusia modern sering percaya bahwa hidup hanya digerakkan oleh tindakan. Padahal sebelum tindakan lahir, ada pikiran. Sebelum pikiran menetap, ada rasa. Dan rasa itulah yang sering menjadi pengarah tersembunyi kehidupan. Leluhur Jawa sangat memperhatikan kualitas rasa seseorang. Karena mereka percaya hidup tidak hanya dibentuk oleh apa yang dilakukan manusia, tetapi juga oleh keadaan batin ketika melakukan sesuatu. Ada petuah tua yang hidup dalam tradisi kebatinan Jawa. Ati dadi warono urip. Artinya, hati menjadi warna kehidupan. Makna filosofisnya sederhana tetapi tajam. Kalau hati penuh curiga, dunia terlihat mengancam. Kalau hati penuh marah, dunia terlihat menyebalkan. Kalau hati penuh syukur, dunia terlihat lebih ramah. Dunia luar belum tentu berubah, tetapi cara melihatnya berubah. Dan cara melihat itulah yang mengubah keputusan kecil setiap hari. Keputusan kecil itulah yang akhirnya menjadi nasib. Dalam ilmu psikologi modern dikenal istilah selective attention. Otak manusia cenderung memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan keyakinannya. Kalau seseorang merasa dirinya korban, ia akan lebih mudah melihat ancaman. Kalau seseorang merasa dirinya tidak berharga, ia akan lebih mudah melihat penolakan. Lama-lama, keyakinan itu seperti mantra yang diucapkan tanpa suara. Dan mantra itu membentuk kehidupan. Leluhur Jawa tidak menyebutnya selective attention. Mereka menyebutnya rasa kang narik rasa. Rasa menarik rasa. Getaran batin menarik pengalaman yang sejenis. Bukan sihir, bukan sulap, melainkan cara batin memengaruhi cara hidup. Karena itu, para bini sepuh lebih sibuk membersihkan rasa daripada sibuk mencari keberuntungan. Sebab mereka tahu, keberuntungan yang datang kepada batin keruh sering berubah menjadi petaka. Sedangkan batin yang jernih mampu mengubah kesulitan menjadi pelajaran. Kisah juru tulis Majapahit yang mengubah takdirnya. Dalam kisah yang hidup di lingkungan pewaris cerita tua masa Nagara Kertagama, pernah diceritakan seorang juru tulis kerajaan yang hidup dalam ketakutan. Namanya tidak banyak dicatat, namun kisahnya tetap bertahan. Ia selalu merasa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup penting, tidak cukup layak. Setiap menerima tugas baru, ia yakin akan gagal. Setiap mendapat kesempatan, ia yakin akan dipermalukan. Akhirnya apa yang terjadi? Kesalahan demi kesalahan muncul. Bukan karena ia bodoh, tetapi karena pikirannya dipenuhi ketakutan. Suatu hari, seorang bini sepuh berkata kepadanya, "Kau bukan sedang dikalahkan nasib, kau sedang dikalahkan bayanganmu sendiri." Kalimat itu menghantam batinnya. Sejak saat itu, ia mulai melakukan laku sederhana. Setiap fajar sebelum bekerja, ia duduk diam, mengatur nafas, mengamati pikirannya. Ketika muncul ketakutan, ia tidak melawannya, ia hanya melihatnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, perlahan pikirannya berubah, keputusannya berubah, keberaniannya tumbuh, dan hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Perhatikan baik-baik, Ndok. Yang berubah pertama kali bukan nasibnya, yang berubah adalah kesadarannya. Nasib hanya mengikuti dari belakang. Hari ini para ahli saraf menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kemampuan membentuk jalur-jalur baru melalui pengulangan. Kebiasaan berpikir dapat berubah, respons emosi dapat berubah, cara mengambil keputusan dapat berubah. Leluhur tidak mengenal istilah neuroplastisitas, tetapi mereka memahami prinsipnya melalui laku batin. Mereka tahu manusia bisa membentuk ulang dirinya. Dan ketika diri berubah, takdir yang lahir dari diri itu ikut berubah. Ritual Jawa kuno membuka gerbang kesadaran. Putu-putuku kabeh.
Ada satu laku tua yang sangat sederhana, tetapi jarang dilakukan manusia modern karena terlalu sederhana. Padahal justru disitulah kekuatannya. Laku itu dikenal dalam berbagai tradisi Jawa sebagai tirakat meneng. Tirakat diam, bukan diam karena marah, bukan diam karena kecewa, tetapi diam untuk mendengar suara yang selama ini tertutup kebisingan dunia. Caranya sederhana. Pilih waktu menjelang tidur. Matikan suara yang tidak perlu. Duduk tenang. Tarik napas perlahan, lalu ingat kembali seluruh kejadian hari itu dari pagi sampai malam. Jangan menghakimi. Jangan mencari alasan. Hanya melihat. Di mana kau marah? Di mana kau takut? Di mana kau berbohong pada diri sendiri? Di mana kau bertindak sesuai nurani? Di mana kau mengkhianati hati kecilmu? Dalam tradisi Jawa kuno, laku ini dipercaya membuka pintu kesadaran batin, membersihkan jejak-jejak rasa yang menumpuk sepanjang hari. Sedangkan dari sisi ilmiah, proses refleksi seperti ini membantu otak mengolah pengalaman, meningkatkan kesadaran diri, mengurangi reaksi impulsif, membantu pembentukan pola pikir yang lebih sehat. Jadi sekali lagi, yang mistis tidak selalu bertentangan dengan yang ilmiah. Kadang keduanya sedang menunjuk gunung yang sama dari sisi yang berbeda. Ada kutipan tua yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan dalam Serat Centini. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu hanya menjadi nyata melalui praktek. Makna filosofisnya sangat relevan sampai hari ini. Mengetahui tidak sama dengan berubah, memahami tidak sama dengan menjalankan. Karena perubahan nasib tidak lahir dari pengetahuan, perubahan nasib lahir dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Maka jika malam ini kau mulai melihat isi batinmu sendiri, kau sudah melangkah lebih jauh daripada banyak orang yang sibuk mencari kesaktian kemana-mana. Karena rahasia terbesar sering tidak tersembunyi di gunung, tidak tersembunyi di gua, tidak tersembunyi di benda pusaka, tetapi tersembunyi di dalam diri yang selama ini jarang diperhatikan. Dan pada batch berikutnya, Semar akan membongkar satu rahasia yang lebih gelap lagi. Rahasia tentang kutukan batin yang diwariskan turun-temurun. Sesuatu yang membuat seseorang mengulangi kegagalan yang sama, mengulangi penderitaan yang sama, mengulangi nasib yang sama. Seolah ada tangan tak terlihat yang terus menariknya kembali ke lubang yang sama. Apakah itu benar kutukan leluhur? Ataukah pola bawah sadar yang diwariskan dari generasi ke generasi? Mari kita buka perlahan di batch berikutnya. Kutukan leluhur atau pola batin yang diwariskan. Nasib yang berulang dari generasi ke generasi. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Ada pertanyaan yang sejak dahulu membuat banyak manusia gelisah. Kenapa dalam satu keluarga sering muncul nasib yang mirip? Kakeknya pemarah, ayahnya pemarah, anaknya pemarah. Kakeknya bangkrut karena judi, ayahnya bangkrut karena utang, anaknya bangkrut karena gaya hidup. Bentuknya berbeda, tetapi ujungnya sama. Ada pula keluarga yang turun-temurun hidup dalam ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut ditolak, takut mencoba. Seolah ada sesuatu yang diwariskan. Lalu orang berkata, itu kutukan leluhur. Semar tidak akan buru-buru mengatakan benar, tetapi juga tidak akan buru-buru mengatakan salah. Karena seringkali manusia terlalu sederhana memahami sesuatu yang sangat dalam. Dalam kisah-kisah tua yang hidup di tanah Jawa, banyak cerita mengenai keluarga yang membawa beban batin turun-temurun. Namun para bini sepuh
tidak selalu memaknainya sebagai kutukan gaib. Kadang mereka menyebutnya sebagai warisan rasa, warisan cara berpikir, warisan cara melihat dunia. Ada petuah tua yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Jawa. Anak polah, bopo keprada. Artinya, perbuatan anak dapat menjadi akibat bagi orang tua. Tetapi jika dibalik, maknanya juga menarik. Perbuatan orang tua sering membentuk jalan hidup anak. Bukan hanya melalui darah, melainkan melalui contoh, melalui suasana rumah, melalui kata-kata yang terus didengar, melalui ketakutan yang diwariskan tanpa sadar. Hari ini, psikologi modern mengenal fenomena yang disebut pola lintas generasi. Trauma, ketakutan, kebiasaan, bahkan cara menghadapi masalah dapat diwariskan melalui lingkungan keluarga. Leluhur Jawa sudah melihat gejala itu sejak lama. Hanya istilahnya berbeda. Mereka menyebutnya tali rasa turun-temurun. Rasa yang diwariskan. Maka, sebelum menyebut diri terkena kutukan leluhur, ada baiknya bertanya, apakah aku sedang mengulangi pola lama yang tidak pernah kusadari? Karena seringkali yang terlihat seperti kutukan ternyata adalah kebiasaan yang diwariskan dan tidak pernah diperiksa. Kisah keluarga penjaga lumbung yang selalu bangkrut. Di wilayah pedalaman Jawa Tengah, pernah hidup sebuah keluarga yang terkenal sebagai penjaga lumbung padi. Selama 3 generasi, mereka selalu mengalami nasib yang aneh. Setiap kali berhasil mengumpulkan kekayaan, beberapa tahun kemudian semuanya habis. Generasi pertama kehilangan sawah, generasi kedua kehilangan ternak, generasi ketiga kehilangan usaha. Masyarakat mulai berbisik, katanya keluarga itu terkena kutukan, katanya leluhurnya pernah melanggar janji, katanya ada energi gelap yang mengikuti garis keturunan mereka. Cerita itu menyebar kemana-mana. Namun seorang pini sepuh tua melihat sesuatu yang berbeda. Ia memperhatikan cara keluarga itu berbicara. Setiap hari mereka mengucapkan kalimat yang sama. Kita memang keluarga yang tidak pernah bisa kaya. Harta itu tidak pernah bertahan. Pasti nanti hilang lagi. Kalimat itu terus diulang. Dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit. Tanpa sadar, mereka sedang menanam keyakinan yang sama berulang-ulang. Dan keyakinan itu mempengaruhi perilaku mereka. Saat mendapat uang, mereka tidak berani mengelola. Saat ada peluang, mereka takut berkembang. Saat ada masalah, mereka langsung menyerah. Akhirnya, ramalan yang mereka percayai menjadi kenyataan. Bukan karena kutukan gaib, tetapi karena keyakinan itu mengendalikan perilaku mereka. Hari ini, ilmu modern menyebut keadaan seperti ini sebagai self-fulfilling prophecy, keyakinan yang mendorong seseorang bertindak sehingga hasil akhirnya sesuai dengan keyakinan tersebut. Leluhur Jawa memiliki ungkapan yang lebih sederhana, apa kang tansah dipikir bakal cedak maring kedadean. Apa yang terus dipikirkan akan mendekati kejadian. Bukan karena alam semesta sedang menjadi pesuruh manusia, tetapi karena pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi hasil, hasil membentuk kehidupan. Lihatlah betapa dekatnya kebijaksanaan lama dengan pemahaman modern. Ritual memutus rantai takdir lama. Putu-putuku kabeh. Kalau memang ada pola lama yang diwariskan, bisakah pola itu diputus? Jawabannya, bisa. Dan inilah salah satu laku yang sejak dahulu dikenal dalam tradisi kebatinan Jawa. Laku ini tidak menggunakan mantra rahasia, tidak membutuhkan benda pusaka, tidak membutuhkan tempat wingit.
Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran kepada diri sendiri. Pada malam hari, duduklah tenang. Sediakan selembar kertas. Tuliskan kebiasaan buruk yang sering berulang dalam keluargamu. Tuliskan tanpa menyalahkan siapapun. Misalnya, kami selalu takut mengambil peluang. Kami mudah marah. Kami sulit percaya diri. Kami suka menunda keputusan. Setelah itu, bacalah perlahan. Lalu tanyakan kepada dirimu, apakah pola ini masih ingin kubawa sampai anak cucuku nanti? Jika jawabannya tidak, tuliskan kebiasaan baru yang menjadi lawannya. Takut menjadi berani belajar, marah menjadi tenang berpikir, menunda menjadi bertindak. Dalam tradisi Jawa kuno, proses ini disebut mengurai simpul rasa, melepaskan ikatan batin yang sudah tidak diperlukan. Dari sudut pandang ilmiah, proses menulis dan merefleksikan kebiasaan membantu otak membangun kesadaran terhadap pola yang selama ini otomatis. Ketika pola sadar muncul, manusia memiliki kesempatan memilih jalan baru, dan disitulah takdir mulai bergeser. Ada sebuah kutipan yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dalam Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Terjemahannya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofis yang bisa kita ambil malam ini adalah manusia sering terpecah antara masa lalu dan masa depan, antara ketakutan lama dan kemungkinan baru. Tetapi ketika kesadaran hadir, ia kembali menjadi satu, utuh. Dan dari keutuhan itulah keputusan yang lebih bijaksana lahir. Endok, tidak semua yang diwariskan harus diteruskan. Tidak semua luka harus dipelihara. Tidak semua ketakutan harus diwariskan. Ada warisan yang perlu dihormati, ada pula warisan yang perlu disembuhkan. Karena tugas manusia bukan sekedar menerima masa lalu, tetapi juga memperbaiki arah masa depan. Dan pada batch terakhir, Semar akan membuka rahasia paling dalam dari pembahasan malam ini. Rahasia tentang pertemuan antara takdir langit dan takdir yang diciptakan manusia sendiri. Disitulah kita akan memahami kenapa sebagian nasib memang datang dari Tuhan, tetapi sebagian lainnya lahir dari pilihan yang kita ulang setiap hari, serta laku penutup yang dilakukan para leluhur Jawa untuk menyelaraskan keduanya agar hidup tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Pertemuan takdir langit dan takdir ciptaan manusia. Apa yang benar-benar datang dari Tuhan? Rahayu. Nok, toleh, putu-putuku kabeh. Kini kita sampai di pintu terakhir. Pintu yang sejak awal sebenarnya sedang kita tuju. Pintu untuk memahami satu pertanyaan besar. Kalau tidak semua takdir datang dari Tuhan, lalu bagian mana yang benar-benar datang dari Tuhan? Pertanyaan ini sudah dipikirkan manusia selama ribuan tahun. Para raja memikirkannya. Para resi memikirkannya, para petapa memikirkannya, bahkan orang biasa yang sedang duduk sendirian di teras rumah juga sering memikirkannya. Dan semakin dalam dipikirkan, semakin terasa bahwa hidup ini bukan hitam putih. Leluhur Jawa kuno tidak melihat takdir sebagai rantai yang mengikat manusia sepenuhnya, tetapi juga tidak melihat manusia sebagai penguasa mutlak atas hidupnya.
Mereka melihat kehidupan sebagai pertemuan dua arus. Arus pertama adalah pemberian alam. Arus kedua adalah respons manusia. Kelahiranmu bukan pilihanmu. Siapa orang tuamu bukan pilihanmu. Di tanah mana kau dilahirkan bukan pilihanmu. Kapan hujan turun bukan pilihanmu. Kapan gempa terjadi bukan pilihanmu. Tetapi bagaimana kau merespon semua itu, disitulah ruang kebebasan manusia berada. Dalam kebijaksanaan yang sering dikaitkan dengan para raton, banyak tokoh besar mengalami keadaan yang tidak mereka pilih. Namun yang membedakan mereka bukan keadaan, melainkan sikap mereka terhadap keadaan. Ndok, dua orang bisa lahir dalam kemiskinan. Yang satu menjadikan kemiskinan alasan menyerah. Yang satu menjadikan kemiskinan alasan bertumbuh. Keadaan awal sama, nasib akhirnya berbeda, karena keputusan yang diambil berbeda. Disinilah letak rahasia yang sering terlewat. Tuhan mungkin memberikan medan permainan, tetapi manusia memainkan langkah-langkahnya. Tuhan mungkin memberikan binih, tetapi manusia menentukan bagaimana binih itu dirawat. Maka jangan terlalu sombong ketika berhasil, karena ada banyak hal yang bukan hasil usahamu. Tetapi jangan pula terlalu putus asa ketika gagal, karena masih ada banyak hal yang bisa kau ubah. Di antara langit dan bumi, manusia diberi ruang untuk memilih, dan ruang itulah yang sering menentukan arah hidup. Ritual penyelarasan takdir leluhur Jawa. Putu-putuku kabeh. Ada sebuah laku sederhana yang dahulu dilakukan banyak bini sepuh Jawa ketika merasa hidupnya tidak selaras. Bukan untuk memaksa nasib, bukan untuk mengendalikan masa depan, tetapi untuk menyelaraskan dirinya dengan jalan hidup yang sedang dijalani. Laku ini sering dilakukan menjelang tidur, ketika dunia mulai sunyi, ketika suara luar mulai mereda, ketika manusia lebih mudah mendengar isi batinnya sendiri. Caranya sederhana. Duduk tenang, tarik napas perlahan, lepaskan perlahan, kemudian ucapkan dalam hati 3 pertanyaan. Apa yang tidak bisa kuubah? Apa yang masih bisa kuubah? Apa yang harus mulai kulakukan besok? Pertanyaan pertama melatih penerimaan. Pertanyaan kedua melatih kesadaran. Pertanyaan ketiga melatih tindakan. 3 hal yang sering hilang dalam kehidupan modern. Dalam tradisi Jawa, keadaan ini sering disebut selaras antara rasa, pikir, lan laku. Karena penderitaan sering muncul ketika ketiganya saling bertentangan. Pikiran ingin maju, tetapi tindakan malas. Hati ingin tenang, tetapi pikiran terus mencari keributan. Mulut ingin dihormati, tetapi perilaku merendahkan orang lain. Ketidakselarasan itulah yang menciptakan kekacauan batin. Hari ini ilmu psikologi modern menjelaskan bahwa manusia yang memiliki tujuan jelas dan tindakan yang konsisten cenderung mengalami kestabilan mental yang lebih baik. Sedangkan konflik batin yang berkepanjangan menciptakan stres dan kecemasan. Leluhur sudah memahami itu jauh sebelum istilah psikologi dikenal. Mereka menyebutnya manunggaling rasa, pikir, lan laku. Bersatunya rasa, pikiran, dan tindakan. Ketika ketiganya selaras, manusia tidak lagi banyak berperang dengan dirinya sendiri. Dan ketika perang batin mereda,
jalan hidup menjadi lebih terang. Rahasia terakhir sing jarang diceritakne. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Setelah semua yang Semar ceritakan malam ini, ada satu rahasia terakhir yang perlu kalian bawa pulang. Rahasia yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Rahasia itu sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu takdir bukan hanya sesuatu yang menimpamu. Takdir juga sesuatu yang kau bentuk setiap hari, melalui pikiranmu, melalui pilihanmu, melalui kebiasaanmu, melalui rasa yang kau pelihara, melalui tindakan yang kau ulang. Ada kutipan tua yang sering dikaitkan dengan pitutur kebijaksanaan Jawa. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri tampak dari ucapan, harga badan tampak dari pakaian. Makna modernnya lebih luas. Apa yang keluar dari dirimu perlahan membentuk bagaimana hidup meresponsmu. Ucapan membentuk hubungan, pikiran membentuk keputusan, keputusan membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk nasib. Karena itu, para leluhur tidak terlalu sibuk meramal masa depan. Mereka lebih sibuk memperbaiki dirinya hari ini. Sebab mereka tahu hari ini adalah tempat lahirnya masa depan. Malam ini Semar tidak mengajak kalian melawan takdir, tidak juga mengajak kalian menyalahkan langit, tetapi mengajak kalian melihat dengan jujur bagian mana yang memang menjadi kehendak Tuhan dan bagian mana yang selama ini lahir dari pilihan-pilihan kalian sendiri. Karena manusia yang bijaksana tidak mudah takut pada masa depan, karena ia tahu bahwa setiap hari ia sedang menulis sebagian dari takdirnya. Maka sebelum Semar pamit, mari kita tutup dengan pitutur batin leluhur. Tarik nafas perlahan, pejamkan mata sejenak, rasakan hidup yang masih mengalir di dalam dirimu. Lalu ucapkan dalam hati, aku menerima apa yang tidak bisa kuubah. Aku memperbaiki apa yang bisa kuubah. Aku bertanggung jawab atas pilihan-pilihanku. Aku melepaskan ketakutan yang tidak lagi berguna. Aku membersihkan rasa yang menggelapkan jalan hidupku. Aku menyelaraskan rasa, pikir, dan laku. Aku berjalan bersama kebijaksanaan leluhur dan kejernihan batinku. Terjadilah ketenangan dalam hatiku. Terjadilah kejernihan dalam pikiranku. Terjadilah keberanian dalam langkahku. Terjadilah kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Terjadilah jalan yang selaras antara kehendak langit dan ikhtiarku di bumi. Rahayu, 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 hung rahayu. Tan Samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusup ing rasa jati